yang berdasarkan hadis yang sahih. Puasa di hari Tasu'a dan Asyura berarti tanggal 9 sama tanggal 10. Hari Senin, hari Selasa. Depannya apa? Bukan besok. Besok Senin, Senin lagi masih Seninnya, gitu loh Pak. Jauh, caranya jauh. Hari Senin, Selasa. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, ini kita fikih, bisa ditambah dengan hari Selasa, tanggal 11-nya. Maka besok puasanya Senin, Selasa, Rabu. Yang penting upayakan, meskipun ini bukan jalan sampai haram, yang penting upayakan jangan cuman puasa satu hari di bulan di hari Asyura saja Pak. Meskipun ini bukan sebagai sebuah larangan gitu. Kalau cuman puasa satu hari, beda dengan hukum puasa di hari Jumat. Upayakan puasanya jangan cuman tanggal 10 Asyura, sertai tanggal 9-nya atau sertai tanggal 11-nya. Yang bagus Senin, Selasa, Rabu. 9 hari Tasu'a, 10 hari Asyura, 11 puasa sunnah di bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, dan yang lebih kita muliakan lagi adalah para guru-guru kita semua. Asbab mereka lah hadirin kita bisa membaca, menulis, beribadah. Maka inilah hadirin yang sering dalam kitab-kitab adab disebut dengan birrus suyuh. Ada kita ini diajari untuk berbakti kepada kedua orang tua kandung atau para orang tua yang dimana mereka adalah orang-orang yang mengukir jasmaniah kita, membiayai kita, merawat kita, memberikan makan dan minum kepada kita. Inilah orang tua di mana mereka mengukir jasad jasmani kita. Kemudian ada birrus suyuh, berbakti kepada para guru-guru kita, orang-orang yang telah mengukir ruhaniyah kita. Apakah yang berkaitan dengan ilmu keduniawiaan, apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama. Mereka inilah hadirin orang-orang yang wajib kita muliakan. Sayangnya hadirin, sering kita melupakan jasa mereka. Misalkan begini, di dunia perantauan ataupun di dunia perkuliahan atau di mana saja, ketika kita menemukan guru yang kita anggap alim kemudian mengajari kepada kita, kita anggap seolah-olah beliaulah yang paling berjasa di dalam ruhaniyah kita. Alhasil kita melupakan guru-guru kampung kita
yang dulu pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah kepada kita. Kita sering tersilap seperti itu, sehingga kita kepada guru-guru di masa dewasa kita begitu mengagungkannya, kita begitu menghormatinya. Sementara kepada guru-guru kita yang dulu mengajarkan baca tulis pertama kali, justru kita menyepelekannya. Ini yang harus menjadi koreksi untuk kita bersama. Sehingga hadirin, sesungguhnya tanpa menafikan guru-guru yang lain, guru yang paling luar biasa dalam hidup kita ini adalah para guru yang pertama kali mengajarkan kita mengenalkan huruf dan angka. Hari ini Anda menjadi profesor tidak lepas dari jasa guru yang mengajarkan Anda mengenalkan huruf abjad A, B, C, dan D seterusnya. Hari ini Anda menjadi seorang mu'alim, musoneh pengarang kitab, kemudian al-alim alamah. Anda tidak bisa lepas dari jasa guru yang pertama kali dulu mengajarinya huruf hijaiyah. Maka untuk itu hadirin, setiap kali pertemuan saya selalu mengajak yang saya hormati, yang saya muliakan, para guru-guru kita, karena beliaulah orang-orang yang berjasa mendidik sehingga kita menjadi seperti ini secara ruhaniyah dan keilmuan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memuliakan para guru kita, keluarga mereka, dan anak keturunannya. Amin. Beliau selalu mendapat curahan amal jariyah dari ilmu yang dititipkan kepada kita semua. Semoga Allah menerima amal jariyahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum kembali kita membahas tentang tahapan terakhir dalam perjalanan ruhaniyah, perjalanan spiritual manusia sehingga begitu dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya begitu melekat dengan ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran menjalani hidup. Kunci untuk membukanya adalah syukur dan memuji kepada Allah. Nah hadirin, bagaimana mewujudkan rasa syukur tadi? Maka kita perlu mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadirin, yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita disuruh menghitungnya, niscaya tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Namun paling tidak, ketika kita berbuat untuk merenungkan nikmat-nikmat tersebut, kita sadar bahwa memang satu-satunya perkara yang wajib dalam diri kita hanya satu saja, Pak, yaitu bersyukur. Cuman itu saja. Nah ini yang nanti kita bahas. Nah gimana nggak bersyukur, Pak? Ketika kita berada di zona nyaman, kemudian diberi nikmat sehat, diberi nikmat harta, diberi nikmat pangkat jabatan yang tinggi, diberi nikmat fasilitas yang baik sehingga hidup kita merasa bahagia. Hadirin, disitulah kita wajib bersyukur karena begitu luar biasa nikmat yang bisa kita rasakan. Itu ketika dalam kondisi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan, kita bahagia. Lantas bagaimana ketika diberi ujian penderitaan?
bentuk kasih sayang Allah itu Pak, saking sayangnya kepada kita, setiap penderitaan asal kita itu ikhlas dan sabar, dibalik dari penderitaan itu ada nikmat yang Allah persiapkan jauh lebih besar lagi Pak, daripada yang kehilangan saat ketika diuji tadi. Ini yang harus betul-betul kita paham. Dalam zona nikmat saja ada kebahagiaan, dalam zona penderitaan asal sabar saja, dibaliknya nanti ada kebahagiaan yang lebih lagi Pak. Maka fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau konsepnya seperti itu, apalagi yang harus kita kufuri, apalagi yang harus kita dustakan. Saat zona nyaman diberi kebahagiaan, saat zona penderitaan asal sabar saja, kebahagiaannya lebih gede lagi nanti Pak. Konsepnya itu seperti itu. Maka inilah yang wajib kita nanti syukuri. Nah, namun hadirin, sebelum membahas apa saja jenis-jenis nikmat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sedikit kita membahas untuk sekedar mengingatkan, yaitu datangnya Muharram. Karena Muharram ini kalau melihat kalender, insya Allah jatuhnya pada hari Ahad besok Pak, tanggal 7 Senin, Ahad. Kita biasakan bilang Ahad Pak ya, kita biasakan Ahad. Kalau seminggu sepekan, nah gitu Pak ya, mohon maaf ya. Kan itu juga bukan merupakan bagian ibadah Pak. Boleh juga mengatakan minggu, yang monggo sah-sah saja. Tapi hati saya cuma sur Ahad gitu aja Pak ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti hari Asyuranya di hari Selasa depan Pak. Ini mohon diingat. Besok kan hari Selasa, belum. Hari Ahadnya baru kemudian Muharram. Pertemuan dengan saya di Ahad depan itu Muharram 1. Kemudian pertemuan hari Ahadnya lagi 2 hari kemudian jatuh hari Asyura. Ini agar mulai diingat-ingat mulai saat ini. Apa saja amaliyah yang harus kita persiapkan hadirin? Yang pertama nanti hadirin, ini yang sukeh dulu dalam kaitannya amaliyah di bulan Muharram, karena nanti ada yang sukeh, ada yang ikhtilaf, ada yang mauquf, ada yang maudhu, ada hadis yang palsu yang dipakai di situ. Tapi meskipun palsu, bukan sebuah keharaman. Ini mau dipahami nanti Pak ya, jangan sampai silap paham sehingga nanti kita mengharamkan justru yang dihalalkan, bahaya Pak. Kalimat do'if, kalimat maudhu, kalimat mauquf itu bukan berarti langsung divonis haram ya Pak ya, karena khawatir nanti kalau langsung divonis haram, perkara itu menjadi hukum yang kita haramkan padahal sesuatu itu belum pasti keharamannya. Ini bahaya. Nah, kita mulai dari yang awal, yang berdasarkan hadis yang sahih. Puasa di hari Tasu'a dan Asyura, berarti tanggal 9 sama tanggal 10. Hari Senin, hari Selasa. Depannya apa? Bukan besok. Besok Senin lagi, masih Seninnya gitu loh Pak. Jauh, caranya jauh. Hari Senin, Selasa. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, ini kita pikir bisa ditambah dengan hari Selasa, tanggal 11-nya. Maka besok puasanya Senin, Selasa, Rabu. Yang penting upayakan, meskipun ini bukan jalan sampai haram, yang penting upayakan jangan cuman puasa 1 hari di hari Asyura saja Pak. Meskipun ini bukan sebagai sebuah larangan gitu. Kalau cuman puasa 1 hari, beda dengan hukum puasa di hari Jumat. Upayakan puasanya jangan cuma tanggal 10 Asyura, sertai tanggal 9-nya atau sertai tanggal 11-nya.
Yang bagus Senin, Selasa, Rabu, 9 hari Tasyu'a, 10 hari Asyura, 11 puasa sunnah di bulan Muharram. Ini untuk yang pertama. Yang kedua hadirin, memberikan nafkah yang longgar kepada keluarga. Kalau ternyata gaji bapak sudah 100% diserahkan kepada istri, maka mohon ibu-ibu nanti di hari Asyura itu masalah agak longgar sedikit. Kalau biasanya cuma anggaran 100.000, hari biasa dibuatlah anggaran 200.000. Misalkan ini contoh. Kalau anak biasa dikasih uang 10.000, hari Asyura kasihlah 20.000, nggak apa-apa, satu hari itu. Itu kalau kewenangan uang sudah di tangan istri. Tapi kalau masih di tangan suami, berikanlah nafkah yang longgar pada hari Asyura. Barang siapa yang memberikan nafkah yang longgar di hari Asyura, insya Allah Allah longgarkan rezekinya di 1 tahun yang akan datang itu. Amin. Nah ini maka besok jenengan longgarkan. Insya Allah jenengan begitu memberi nafkah yang agak longgar kepada istri, doa istri akan beruntun datangnya. Kata istrinya, terima kasih mas, ya Allah, semoga 1 tahun dijadikan Asyura semua ya Allah, ya kan itu. Ya Bu ya. Hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga, membelai rambut anak yatim, membelai kepala anak yatim. Allah akan menulis kebaikan, kebajikan sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim tadi. Nah ini sebagian ulama menafsirkan majas. Karena kalau bukan majas sebagai kata kiasan, kasihan nanti anak yatim yang rambutnya gundul pak, ya kan itu. Nggak ada yang belai nanti, ya kan itu. Yang dibelai yang gondrong-gondrong semua. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, maknanya ditafsirkan lebih lanjut lagi. Di hari Asyura itu kita menyantuni anak yatim. Makanya sekarang lagi viral ini Bapak Ibu. Ada lebaran haji, ada lebaran Idul Fitri, khusus anak yatim, tambah satu lagi lebarannya, lebaran anak yatim. Nah ini penyebutan karena bahasa itu berkembang terus. Ini baru kita kenal akhir-akhir ini aja Pak. Lebaran anak yatim, yaitu hari Asyura. Bentuknya beda. Kalau lebaran Idul Fitri bentuknya silaturahmi Pak, maka dimeriahkanlah dengan acara mudik kampung. Kalau hari raya Idul Adha dimeriahkan dengan adanya hewan kurban. Maka pada hari raya kurban itu Masya Allah daging kemana-mana, ya kan? Nah kalau hari raya nanti lebaran anak yatim, ini hari raya berinfak bersedekah bagi orang yang mampu dan yang mau, dan kebahagiaan bagi anak yatim menerimanya. Kita beri kesempatan agar dalam 1 tahun itu 1 hari itu anak yatim itu bahagia sekali gitu loh Pak. Punya duit mau jajan kayak kawan-kawan ada, punya orang tua yang mau membeli dia ada, punya duit mau beli mainan ada, sehingga mereka tertawa anak yatimnya. Makanya saat ini kenapa saya bahas penyambutan Muharram tidak mepet di tanggal itu, silakan mulai dipersiapkan infak yang akan diberikan kepada anak yatim. Meskipun sedikit, jangan sampai terlewatkan. Saya kemarin Pak membuka live saya, ada satu cerita tentang masalah dasarnya sedekah. Ini orang mana itu Pak? Cerita langsung sama saya. Kata beliau ceritanya gini. Saya tanya apakah ada peristiwa yang membuat sesuatu perubahan luar biasa dalam hidup Anda berkaitan dengan sedekah. Ada Pak Ustadz. Jadi saya ini dulu, dia ini kebetulan seniman gitu Pak. Melamar pekerjaan, keliling-keliling itu nggak ada yang menerima. Sampai dia berjalan ke sana kemari nggak ada yang menerima. 2 bulan Pak saya mencari pekerjaan, nggak dapat.
sampai terakhir itu uang itu tinggal 10.000 di rumah ini Pak, bukan di perjalanan, di rumah. Kemudian saya ini lagi duduk di depan rumah, uang di dalam rumah itu tinggal 10.000 itu. Saya tengok tetangga saya itu anak yatim. Nah anak-anak ini lagi main Pak, namanya anak-anak punya orang tua. Anak-anak ini jajan gitu loh Pak, pada bawa jajan. Nah anak yatimnya itu dibalik kebahagiaan dia bisa main, ada sesuatu yang dia sembunyikan, keinginan untuk bisa menikmati jajanan tadi. Tapi tekan, dia simpan betul dalam hati. Jadi main peta umpet gitu, ya udah dia ikut, ayo bahagia. Padahal kawan-kawan yang lain bawa jajanan, tapi dia bahagia tanpa bawa jajanan. Saya nampak itu bahasa hati dia, nggak bisa saya bohongi. Saya ambil uang 10.000 Pak. Saya panggil anak yatim itu. Nah ini untuk kamu buat jajan. 10.000 doang. Ini buat jajan. Terus hadirin, setelah itu saya nggak tahu ada apa, info apa saya dengar. Tiba-tiba 1 minggu kemudian saya ditelepon oleh salah satu sekolahan. Kata dia, Pak bisa nggak ngajar seni tari di tempat saya? Bayangkan. Sampai sekarang saya masih ngajar di sekolah itu Pak Ustadz. Itulah hadirin, mungkin yang kita beri nggak seberapa, tapi disitulah ada nilai yang Allah pandang menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya nanti kita siapkan, termasuk, nah ini mohon maaf ini Pak, saya sampaikan ini mumpung jamaahnya banyak ini Pak, agar tidak silap ya. Begini, infak masjid itu ada 2 bentuk. 1 infak muqayyad, 2 infak ghairu muqayyad. Zakat tidak dibahas Pak, karena ini membahas infak. Sama ketika kemarin kita membahas wasiat, kita tidak membahas waris karena membahas wasiat. Ini kita membahas infak masjid. 1 infak muqayyad. Infak muqayyad itu adalah infak yang terikat. Misalkan kemarin Pak Ketua membuka open donasi untuk pembelian karpet, maka barang itu, duit itu tidak bisa digunakan apapun kecuali membeli karpet. Namanya infak terikat. Infak terikat membangun tempat wudhu, tidak bisa digoyang kemana-mana kecuali hanya membangun tempat wudhu, baik tukang dan lain sebagainya. Infak untuk kurban, maka tidak bisa kemana-mana kecuali untuk kurban dan kemaslahatannya. Begitu seterusnya ya Pak ya. Ini infak terikat. Yang kedua, infak ghairu muqayyad, infak yang tidak terikat. Kotak hijau itu cuman ditulisi kotak infak, cuman itu aja. Atau yang keliling Jumat itu cuma ditulisi kotak infak. Kalau yang seperti itu hadirin, maka penggunaannya lebih luas, tidak melulu untuk hal-hal yang bersifat pembangunan saja, enggak. Bisa untuk pembangunan, bisa untuk pemeliharaan, bisa untuk layanan sosial, bisa untuk membantu apa istilahnya, mohon maaf, gaji masjid, gaji guru TPQ dan lain sebagainya. Cuman hadirin, ada sesuatu perkara yang kita kalau alokasikan ke situ masih dianggap tabu, masih dianggap tabu. Contoh begini, ini masih dianggap tabu Pak. Saya perbandingkan dulu dari yang awal. Di atas sana lantai 2 dibuatlah pondok pesantren tahfiz. Begitu Pak misalkan, atau pondok pesantren alim. Mahasiswa-mahasiswa yang dari luar buatkan kamar-kamar di sini, untuk mengisi di atas dibuat taklim. Pondok pesantren taklim. Lokasinya Masjid Al-Uswah. Fasilitasnya makan digratiskan karena kaderisasi ulama. Sumbernya kotak infak itu Pak. Kira-kira boleh nggak Pak?
memfasilitasi makanan dan minuman digratiskan untuk kaderisasi para penghafal Al-Quran dan orang yang belajar ilmu kitab-kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira boleh nggak Pak? Boleh Bapak. Bapak nggak akan nolak karena mereka memang orang sedang berjuang di jalan Allah. Oh, itu haknya ada karena berjuang di jalan Allah, meskipun dibelikan gula, meskipun dibelikan beras, meskipun dibelikan sabun, kebutuhan mereka. Kita nggak tabu itu Pak. Sekarang hadirin, bapak-bapak ini semua, termasuk saya yang duduk di sini, ibu-ibu juga, ini jangan dianggap remeh. Kita ini sedang juga berjuang di jalan Allah karena saat ini kita sedang duduk belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Betul nggak Pak? Bapak sedang belajar nggak sekarang? Saya pun sedang belajar. Belajar agama atau belajar politik? Belajar agama kita Pak. Artinya orang yang belajar agama, dia mendapatkan kategori masuk jurusan orang yang berjuang di jalan Allah. Cuman durasi waktunya tidak lama. Nah pertanyaannya, seandainya teh kopi yang Bapak minum diambilkan dari kotak infak, boleh tidak Pak? Bingung jenengan mulai. Dijawab boleh, sama dengan yang tadi, tapi kok tabu? Tidak dijawab boleh, kok sama, kan gitu kan? Padahal sebenarnya karena itu adalah kotak infak yang sifatnya ghairu muqayyad, tidak terikat, boleh saja, sah-sah saja Pak. Jangan dianggap Bapak ini sedang tidak berada dalam perjuangan untuk berdiri tegaknya agama Pak. Sepertinya remeh Pak. Kita duduk cuma dari maghrib sampai isya. Itu pun kadang kita ngantuk Pak, ya kan itu. Ini mohon maaf, nggak usah dibangunkan yang ngantuk-ngantuk, nggak usah, ya kan. Contoh saja, ya kan itu kan. Biarkan, jangan diganggu kenikmatan orang lain, kan itu Pak ya. Kayaknya remeh. Tapi dengan adanya majelis seperti inilah, hadirin, ilmu agama tersampaikan terus sampai yaumul kiamah. Kalau nggak ada yang seperti ini, Bapak Ibu, akan terputus. Bisa jadi suatu saat nanti tidak lagi generasi muda Islam mengenal ilmu-ilmu Al-Quran, tidak mengenal hadis, tidak mengenal fikih, karena tidak ada kesinambungannya. Namanya remeh. Dulu sudah pernah saya katakan, Bapak, semakin Anda belajar ilmu agama, jangan tanggung. Kalau berhenti di tengah-tengah, jenengan akan terkontaminasi sifat genitnya pendekar silat yang baru belajar silat. Itu kan luar biasa, semua mau disilat. Pokok yang berdiri nggak ada salahnya ditendang Pak. Pokok pisang itu nggak ada apa dipukulin Pak, ya kan gitu kan. Ini kalau yang pendekar-pendekar baru-baru kan itu kan. Tapi kalau sudah peng-pengan ilmunya Pak, Masya Allah, ditantang orang di jalan nggak berani Pak. Kenapa? Kalau saya balas, kamu mati. Karena saya itu bukan lawan tanding kamu, tapi kamu nempilin saya nggak terasa. Dia mikirnya jauh ke situ, madorotnya Pak. Atlet MMA ditantang di jalan, lebih baik dia mengalah. Kenapa? Karena kalau saya balas kamu tumbang, bahaya. Kan begitu Pak. Orang yang alim tidak akan pernah melayani debatnya orang bodoh. Gitu loh Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita duduk di majelis talim ini Pak, semakin lama kita duduk, semakin lama belajar, kita akan merasa semakin bodoh Pak. Ternyata masih banyak ilmu agama yang belum saya pelajari. Akan timbul seperti itu. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin lama kita belajar ilmu agama, semakin malu kita untuk mengatakan saya sudah tahu agama, karena ternyata belum apa-apanya yang dia ketahui. Kesadarannya akan seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang duduk di dalam majelis taklim. Artinya seandainya itu Pak, Bapak yang dikonsumsi itu diambilkan dari kas infak, ya nggak masalah. Gitu loh Pak. Jangankan cuman itu, mohon maaf, ini jujur aja Pak, belak-belakan. Saya diundang ceramah, dijemput ceramah di sini Pak, kemudian dikasih honor untuk biaya transportasi, ya kan? Asal saya itu tidak mentarifkan, halal insya Allah Pak, halal. Beda kalau saya mentarifkan, itu namanya sudah jual agama Pak. Saya diundang pulang,
kemudian dikasih amplop, dibuka isinya duit, halal mong saya nggak minta kok. Itu sebagai bisaroh, hal yang untuk membahagiakan bagi orang yang diundang, kan gitu Pak, karena sudah berbagi waktu dan ilmu, istilahnya kan begitu. Itu halal, kecuali saya mentarifkan, itu bahaya. Lebih bahaya lagi, pengurus ngundang saya nggak ngasih amplop, itu bahaya lagi. Ini guyon Pak, jangan diviralkan ini viral bahaya juga saya kan itu. Sekarang ini kan netizen ini kalau ngomong kan luar biasa, jangan dipotong-potong, ini guyon aja. Nah hadirin, uang yang dikasih panitia itu untuk saya sah jika diambilkan dari kotak infak Pak, sah, nggak tabu. Nah saya yang dikasih uang padahal sama-sama duduk majelis taklim aja nggak tabu, masa Bapak yang cuma dikasih air putih sama teh sama kopi jadi tabu? Kan ini nggak fair namanya Pak. Ini jadi kasih seperti itu nggak apa-apa. Bahkan kalau memungkinkan musafir-musafir yang ikut taklim di sini perjalanannya jauh, keluar diajak makan dulu misalkan gitu oleh panitia, ya nggak apa-apa, bagus juga gitu. Yang musafir, yang jauh, kalau deket-deket ini jangan ngaku musafir ya kan itu kan. Kemudian yang kedua, ini penggunaan infak ini jadi waktunya habis, tapi nggak apa-apa lah, agar kita paham semua tentang hal ini. Sebuah perusahaan, misalkan produk minuman, kan itu mineral, ada pimpinan, ada teknisi, ada pelaksana, ada staf, kemudian ada staf pimpinan, kemudian ada pelaksana. Di antara tiga grade ini, pimpinan, staf, dan pelaksana, kira-kira dari tiga ini gaji yang paling gede yang mana Pak? Pelaksana atau pimpinan? Pimpinan, sepakat itu Pak, ya kan? Nah hadirin, di masjid ini marbot dapat insentif, nggak tabu Pak. Imam dapat insentif, nggak tabu. Apalagi Pak, tukang azan, khotib, tukang ceramah kayak gini dapat insentif, nggak tabu. Tapi sekali ketua dan pengurus saya kok dapat insentif, geger pihak masjid Pak, pasti itu Pak, jamaah. Padahal hadirin kan mohon maaf, yang memikirkan adanya kegiatan ini, yang memikirkan marbot dapat gaji, yang memikirkan imam dapat gaji, itu kan para pengurus-pengurus itu Pak. Tapi kalau pengurusnya kok dapat insentif dari kota infak, wah geger jamaahnya Pak, kan begitu toh. Ini yang juga harus mohon maaf, mungkin hari ini beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan belum bisa diterima Pak, tapi suatu saat nanti, benar kata Pak Ustadz itu. Kenapa hadirin? Karena begini Pak, kalau pengurus saat ini bekerja mungkin belum full totalitas, berangkat jam 8 pulang jam 4, belum Pak, masih ada kegiatan lain, sehingga mereka masih mempunyai pegangan hidup untuk kehidupan beliau. Tapi kalau sudah masjid-masjid besar Pak, Hotel Istiqlal, masjid-masjid gede, mereka sama kerjanya Pak, masuk jam 8 pulang jam 4, jam 8 pulang jam 4 pengurusnya Pak. Betul-betul dipikirkan betul, sehingga mereka nggak kerja lain kecuali kerja itu. Nah kalau nggak dapat insentif, mereka dapat dari mana asbab rezekinya? Itu hadirin. Maka mungkin hari ini belum bisa kita terima, masih dianggap tabu, ya saya juga nggak masalah. Lebih baik kita hindari perdebatan Pak. Ya sudah, perdebatan kita hindari dulu, lambat laun nanti kan insya Allah waktu dan kebutuhan nanti yang akan membuat perubahan. Karena ini infaknya ini adalah infak non terikat, kecuali kalau infak terikat, anak yatim diambilkan untuk gaji marbot, wah ini bahaya lagi. Nah ini penggunanya itu. Atau bahkan mungkin begini, ada ahli jamaah masjid ini Pak, jamaah masjid masuk ke rumah sakit, tak bingung Pak, sana kemari suaminya, misalkan yang sakit istrinya, cari utangan sana, cari utangan sini. Pengurus masjid diam saja, padahal di papan tulisnya terkumpul sekian ratus juta kas masjid. Bayangkan Pak, jamaahnya keleleran seperti itu, kasnya cuma jadi pajangan. Takut mau menggunakan, nggak masalah sebenarnya digunakan untuk layanan sosial. Seperti itu Pak.
Bahkan ini ada lagi nih Pak, nanti mohon pengurus, saya sudah hubungi Pak Dedi, pengurus nanti silahkan untuk dibicarakan, hubungi staf kami yang ada di Basnas. Basnas Pusat itu sedang mengucurkan namanya apa namanya itu, Z Finance. Nah, ada lagi Z Finance. Dari sana 150 juta dikelola oleh pihak masjid, kemudian digunakan untuk modal usaha jamaahnya Pak. Ini nanti kalau pengurus tertarik, monggo silakan Pak Dedi hubungi nanti ke Basnas bagaimana prosedurnya, karena nanti verifikasinya banyak. Tanjung Pinang itu kalau nggak 1-2 jatahnya Pak. Silakan pihak masjid yang tertarik hubungi Basnas untuk mengelola uang permodalan 150 juta. Kalau nggak 1 masjid, 2 masjid jatahnya. Saya agak-agak lupa-lupa ingat nanti. Nah itu coba dipersiapkan. Sudah sampai segitu layanan masjid itu Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, selalu upgrade terus tentang bagaimana manajemen masjid. Saya yakin Pak, insya Allah optimis, Tanjung Pinang akan menjadi satu masjid dan menjadi percontohan nanti untuk masjid-masjid yang lain. Amin. Semoga masjid kita Pak Al-Aswah. Amin ya Rabbal alamin. Yang keberatan pertama kemarin sudah berani mengirimkan sapi kurban ke daerah yang tidak ada orang yang berkurban. Wah, semoga dicontoh masjid yang lain. Amin. Nah ini hadirin yang berkaitan dengan infak masjid. Kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, perkara yang hadisnya palsu adalah bercelak di hari Asyura. Mandi di hari Asyura itu hadisnya palsu. Tapi hadirin, bukan berarti dilarang bercelak, bukan berarti dilarang mandi. Jangan sampai salah pengertian. Pak, kenapa Bapak nggak mandi? Nggak ada hadisnya. Gimana nggak ada hadisnya gitu loh? Wong anak dhofatu minal iman. Nah kalau Bapak kemudian datang bulan, apa Ibu datang bulan bersih, apa nggak boleh mandi? Konsepnya nggak seperti itu. Mengkhususkan mandi di hari Asyuranya itu yang tidak ada, tapi bukan dilarang mandi di hari Asyura. Gitu loh Pak. Bercelak itu sunnah, laki-laki bercelak sunnah loh Pak. Dulu saya sering bercelak Pak di pondok, tapi sekarang aja nggak pernah bercelak lagi Pak. Karena menjadi geger pula nanti kalau saya bercelak ya kan. Masya Allah Pak Ustadz, kok jadi kayak topeng monyet kayak gitu kan, repot saya kan gitu kan. Padahal ya nggak masalah, bercelak itu sunnah kok kan gitu kan. Nah ini harus dipahami, hadisnya dibuat oleh para pemalsu hadis tentang kesunahan bercelak dan kesunahan mandi di hari Asyura, tapi bukan berarti diharamkan bercelak dan mandi di hari Asyura. Bukan dilarang dan diharamkan, enggak gitu loh Pak, cuman tidak ada kesunahannya untuk itu gitu loh. Ini dipahami. Kemudian doa awal tahun dan akhir tahun itu mutlak karangan para alim ulama. Dalilnya umum. Memang secara dalil khusus itu hadirin tidak ada. Rasulullah berdoa di akhir tahun dan tidak ada, dalil khususnya nggak ada. Para alim ulama yang menyusun doa akhir tahun, doa awal tahun. Tapi meskipun tidak ada dalilnya, bukan berarti ada pelarangan untuk berdoa di situ, karena dalilnya adalah doa itu dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Orang masuk masjid aja berdoa, masuk WC loh Pak berdoa, mau makan, mau pakai baju berdoa. Bahkan mohon maaf ibu bapak, mau berhubungan badan suami istri ada doanya. Apa Pak doanya? Ya, banyak yang hafal kalau doa ini ya kan, itu cuman malu aja kan. Itu doa spesial Pak Ustadz, paling tidak malam Jumat saya pakai ya kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon dipahami. Bukan berarti ada pengharaman di situ. Maka Anda silakan berdoa. Kalau akhir tahun karena hari Ahad itu awal tahun, maka Anda nanti berdoanya asar mendekati maghrib, pada asar mendekati maghrib hari Sabtu, itu akhir tahun. Sabtu hari malam hari Sabtu itu Pak, pada sholat maghrib doa awal tahun.
Monggo silahkan. Amalan yang ikhtilaf, yang terjadi perbedaan di kalangan para alim ulama, puasa awal tahun dan puasa akhir tahun, ini ikhtilaf. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Silahkan Bapak Ibu memilih. Saya mantep Pak, dalilnya pengen saya di akhir tahun tutup buku akhir tahunnya dengan puasa. Awal tahun buka pertama kali saya sedang dalam keadaan puasa, maka pahalanya bagaikan berpuasa 1 tahun penuh, kan gitu Pak. Monggo silahkan. Tapi kalau wah ini nggak ada dalilnya, ya monggo silahkan, karena ada ulama yang bertanggung jawab tentang qaul itu, tentang pendapat itu. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa disebut hari Asyura? Ada 10 peristiwa besar yang terjadi di hari itu. Jadi sejak zaman Nabi Adam itu hadirin, sejak zaman dulu, tata laksana pengelolaan pertanggalan itu sudah ada berdasarkan orbit bulan tadi. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bulan Asyura, bulan Muharram, itu sudah ada. Cuman hadirin tidak ditulis, dihitung. Karena penghitungan kalender Hijriah dimulai dari Rasulullah hijrah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di hari Asyura itu hadirin, yang pertama Nabi Adam diberi ampunan oleh Allah SWT pada hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan hari Asyura. Kapalnya Nabi Nuh selesai turun dari kapal itu hari Asyura. Kemudian, mohon maaf, penyembelihan hewan kurban itu kan di Dzulhijjah. Kejadian Nabi Ibrahim saat menyembelih Nabi Ismail itu hari Asyura. Artinya kalau melihat dari segi ini, Raja Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah hari Asyura. Artinya sesungguhnya kebaikan menang total besar melawan kebatilan dari Asyura itu, Pak. Maka sebenarnya kalau Bapak mau nikatan nggak apa-apa, menikahkan anak Bapak di hari Asyura itu nggak apa-apa. Cuman kalau orang Jawa gegeran itu, ya kan itu kan. Nikah orang itu kan gitu Pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf karena baru membahas hal yang berkaitan dengan Muharram saja sudah habis waktunya. Yang jelas mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menikmati datangnya tahun baru. Mari perkara ini kita syukuri. Banyak teman kita yang kemarin duduk di pengajian kita saat ini, tapi hari ini sudah tidak lagi duduk bersama kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Dan pada saat dipanggil oleh Allah, pintu kesempatan sudah tutup rapat. Nah alhamdulillah kita ini yang mungkin sakit-sakitan, badan lemah, masih banyak kesibukan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki iman dan amal soleh kita, Pak. Kita syukuri, semoga nikmat umur dan nikmat taat ini bisa sampai ke hari kiamat diteruskan oleh anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.